Thank you for having us. Aku Bisma Mulia berperan sebagai Galang. Aku Angga berperan sebagai Fatima. Aku Sahila Hisham berperan sebagai Resti. Aku Rizky Kamal berperan sebagai Yama. Boleh dong ceritain mungkin dari Kak Bisma, karakternya seperti apa di film Danyang ini? Oke, jadi Galang itu sebenarnya pemuda desa yang cintanya terhalang bersuara dua. Terus untuk mencapai apa yang dia inginkan, dia harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dibenarkan. Nah, sesuatu yang dia lakukan itu yang berkaitan dengan konflik. Berarti troublemaker-nya ya di film ini. Sebelum paksa ya, bukan bikin trouble, tapi karena keadaan dia. Sebenarnya si Galang nggak tahu ternyata ada kaitan itu semua. Oke. Jadi ada plot-twist ya. Oke, seru. Dari trailer juga udah kelihatan ya, nggak direstuin di awal gitu. Dan setelah itu ya kejadian-kejadian Kenapa banyak? banyak banget memang. Padahal Galang nggak punya siapa-siapa. Banyak yang kasihnya film ini juga banyak. Banyak. Oke, Kak Abla. Aku berperan sebagai Fatima. Fatima itu adalah sahabatnya Resti, juga sahabatnya Galang. Mereka membantu keduanya untuk bisa mewujudkan cinta mereka yang terhalang dengan takdir ini. Support Sistem imun. Sistem imun. Kak Sahila gimana? Aku berperan sebagai Resti di film Danyang Hartu Kadyawa. Resti seorang anak kepala desa yang tadi memang cintanya nggak direstui sama Galang karena status ekonomi. Ya. Sama Galang tidak direstui oleh kedua orang tua karena status ekonomi dan di sini tuh memang banyak konflik yang sampai konfliknya itu saling nyambung satu sama lain, sampai juga di sini ada konfliknya perjuangan seorang laki-laki dari Mas Galang dan termasuk perjuangan seorang ibu yaitu ibunya Resti. Nanti itu konfliknya akan Oke, berarti saling menyambung ya konfliknya atau konfliknya gitu. Karis kita? Saya Daman dan ini adalah seorang sama kayak Resti, dia anak kepala desa. Karena dia punya privilege bokapnya sebagai pejabat gitu kan di daerah itu, jadinya dia punya karakternya tuh egonya tinggi, punya relate lah kayak zaman sekarang gitu kan, jabat bisa ngelakuin apa aja, bisa ada yang ngebully lah, gampang mikir panjang kayak gitu. Nah karena juga dia punya privilege, dia juga jadi pede untuk bisa dekat dengan siapapun termasuk Resti sebagai kembang desa ini. Rivalnya bisa dibilang rivalnya Galang juga ya. Dalam juga dari secara karakter dia seorang jawara bela diri di sebuah desa tersebut gitu. Nah kira-kira Resti pilih Galang atau Daman? Nonton Sultan tanggal 7 November. Oke, sekarang nih Kak Rizky sama nanti akan nyambung ke yang lain juga. Boleh ceritain dong pas lagi dapetin peran ini, misalkan pas calling datang sama pas casting atau segala macam, apakah ada background yang harus dipenuhi, misalkan kayak tadi kan Jawara, apakah harus punya background silat atau apa segala macam, Jawara beneran mungkin? Boleh diceritain. Oke, jadi waktu itu aku lagi di Bandung, screen test, terus tiba-tiba dia dapat sama manajer, disuruh screen test ke kantornya. Tanpa pikir panjang mas, langsung aku hari itu juga datang ke kantornya, screen test, 2 kali screen test, beda hari, dan ujung-ujungnya ya alhamdulillah dipilih. Dan ternyata Daman ini karakternya itu Jawara harus bisa fighting. Nah sedangkan aslinya saya nggak punya background fighting sama sekali. Tapi saya backgroundnya dance. Dance, tapi menurut saya harusnya ada kesamaan gitu kan. Itu kan namanya koreografi kan. Ada hitungan, ada sebuah gerakan yang memang harus dihafal gitu. Kebutuhan koreografi film kayak gitu ya. Bukan memang kayak kita tanding gitu kan sebagai atlet juga kayak gitu. Nah mungkin di situ yang
bisa membuat aku ngebantu. Fun fact, film pertama horor buat saya dan juga apa ya, gemilih-milih film gak milih-milih cast gitu. Pas begitu ditawarin dan masuk, aku langsung pilih. Ajar lah. Ajar lah sih. Jadi kayak udah ajar aja. Apalagi syutingnya di luar kota, banget kayak liburan. Aku pas begitu dapat tawaran film ini, yang bikin aku happy susunan para pemainnya, ada Om Matias Mucus, ada Wulan Guritno, Om Edward, Om Edi, ya banyak pemain seniornya, terus bareng sama Agla, Bisma yang lainnya juga gitu. Kayak menurut aku tuh kayak lumayan penting sih kalau susunan para pemain tuh bakalan bayangin nanti situasi di lokasi kayak gimana gitu, terus kenyamanan kita untuk nge-build karakternya. Dan yang bikin aku happy juga ini didirect sama Om Pao atau Fauzan Rizal. Ya itu aku happy bisa didirect sama Om Pao. Kalau aku sendiri ini tuh termasuk film kedua aku ya, jadi sebagai pemain salah satu media untuk melatih dan sebagai aktor sih latih pada itu aku semua kenanya dari kamu kehilangan semua judul tentang itu yang dalam artian kecuali kalau ada baju secara bersamaan ya terus dia Dan kecuali iya atau timingnya kalau berselisih salahnya Aku yang lagi dan ternyata benar saat eksekusi film pun aku belajar banyak dari apa dan Rizal dari teman-teman terus semuanya dan itu bisa ternyata mereka punya metode sendiri yang menurutku sebagai aktor aku benar-benar belajar banyak. Ada satu metode yang aku diajarin baik. Tapi lu lumayan, lu harus tahu betul karakter ini seperti apa, wujud dalam bentuk wujud. Kalau dia tahu gambar tuh karakter apa, itu nanti aku bawa sampai sekarang jadi apa berarti kenapa ya aku baca itu sampai halaman naik. Aku untuk mana aku bayangin karakter yang seperti apa, benar-benar aku craft kayak sedemikian rupa. Kalau itu aku gambar di iPad. Lalu aku cari mungkin di aplikasi atau di Google seperti apa wujudnya. Aku usahakan untuk aku terangkan dalam frame dekat mungkin dengan skenario. Hal-hal kayak gitu sih yang aku belajar dari film. Jadi sangat seru sekali. Buat aku kalau bisa masalah aku dapat tawaran film ini, aku tanya selain tanya sinopsisnya ya, sutradara juga dijalan pemainnya, dan aku melihat ini sebagai suatu kesempatan buat aku belajar, jadi mudah untuk belajar karena pada kenyataannya juga pas praktek syuting kemarin banyak banget ngobrol sama Om Mucus, Om Edi, itu tuh masih banyak banget melakukan sama kayak Bisma. Itu tuh film, kalau kamu film kedua ya, waktu kita syuting ini tuh itu film ketiga aku, film dan yang menentukan ini film ketiga aku, jadi aku masih banyak banget belajar, sampai sekarang juga masih banyak belajar, cuma saat itu banyak banget ilmu yang bisa aku serap dari para pemain di senior, jadi tentunya sih. Kejadian seru atau memorable deh pas syuting? Yang nomor satu serunya partnya adalah syuting ini itu di tengah-tengah COVID. Di bulan puasa juga, jadi banyak banget perjuangan kita bersama-sama melewati ini. Menahan haus, panas, dan juga di tengah pas lagi syuting nggak lagi kita harus pakai masker, terus jaga jarak, cuci tangan, apa segala macam itu masih strict banget waktu itu tahun 2021. Jadi itu sih pengalaman yang paling gitu. Kalau aku ada beberapa, banyak sih yang seru. Tapi salah satunya itu aku udah suka makan lele. Aku gak suka makan lele, tapi pertama kali aku dipaksa sama Mbak Ulan untuk makan lele. Oh iya. Ada yang makan. Enak lagi. Pasti orang tuh kayak lele tuh gigian gitu kan. Iya. Padahal ini gurih banget Pas ya. dimakan enak, yang pas di rumah kamu yang gitu. Oh MTM-nya itu ya? Beli. Beli. Dan enak, jadi itu salah satu yang membekas sampai sekarang. Nah, aku gak maju dari makan lele, cuma itu kayak pertama kali aku berhasil makan lele. Itu ada di dalam scene atau di belakang layar makan lele? Properti ya. Ini cuma kasihkan lokasi kan karena syuting kan kamu tadi. Pas selama syuting kan mungkin puasa properti berarti. Apa? Properti berarti pas lagi. Oh, makan itu Pas lagi ya di belakang layar. Oh kirain itu pas lagi syuting makanya masak. Kan kamu tadi keseruan selama syuting ya, itu salah satunya.
Kesengat. Kalau keseruan selama syuting tuh, yang seru tuh aku itu sih ngeliat si set ladang garam itu. Rasanya panas sih, cuman panas ini kayak berasa di dunia mana gitu. Tapi pas lihat di teaser kayak nggak kelihatan panas banget ya. Iya, Baju sih banget, masya Allah. Iya, sama. ada banget. Tapi itu tempatnya bagus banget jadinya. Itu yang di Indonesia kayak, tapi bikin orang merasa ih keren banget ini di Indonesia gitu. Terus sama ada satu lagi yang memorable buat aku, kita karakter sempat main juga ke tempat wisata yang dekat lokasi gitu. Itu tempat bersejarah juga, kita bisa melihat ada bangunan itu dibangunnya dari batu pantai selatan gitu. Kalau aku karena yang tadi Darman ini sebagai gambaran bela diri, itu sih memorable banget. Sampai di rumah pun kan itu kan bela dirinya pakai tongkat tuh. Aku bikin tongkat dari kardus di kilo kan nggak ada tongkat kan. Bikin tuh di video sendiri, terus kayak satu dua kayak habisnya apa ya? Itu yang bikin ngerasa kayak wah ternyata jadi seorang pemain film. Setiap proyeknya tuh ada tantangan lagi gitu kan. Terus yang kedua, karena lokasinya di luar kota jadi ngerasa happy aja, jadi kayak nggak syuting, ya nggak sih? Kuliner, tempat terus juga ke lokasinya yang ke kampungan mereka si apa namanya warga-warganya Asia, jadi kayak ngerasa direkam gitu aja, maksudnya happy gitu. Disambut. Challenging yang pasti yang bagian fighting pas dapet segala, terus juga ada nih. Aku nggak mungkin cerita banyak. Yang ini ada satu golden scene yang gongnya itu di situ, yang pakai dia apa namanya ada darah, ketika punya darah. Yang challenging tuh aku baru ingat juga ini. Jadi ada satu adegan di danau kali itu yang di ladang garam itu, aku naik perahu yang ada di situ, nggak tahu ya itu emang atau memang ada di situ. Jadi perahunya tuh nggak balance gitu. Nah, tapi yang ngebalancein tuh nggak harus Bisma aja, gue pun yang naik tuh harus hati-hati gitu, karena kalau nggak kayak kita bisa nyembur. Iya, tapi nggak balance banget. Iya, itu terus udah gitu juga sama pas adegan aku lagi ditarik, ada cerita yang dapat serangan dari hantunya gitu. Itu tuh deg-degan banget sih, karena ditariknya tuh beneran kenceng banget gitu kan. Jadi memang harus bener-bener kita memposisikan badan yang bener, protek leher yang bener, tapi gimana caranya biar nggak kelihatan juga gitu. Jadi oke, kayak pertama, kedua, ketiga tuh deg-degan banget gitu ya. Karena kenceng, pas ke 4, 5 enak banget ya. Karena kayak udah tahu, kayak udah dapet saya gini, jadi kayak berasa naik mainan di Dufan gitu loh kayak gitu. Seru. Awalnya susah, lama-lama lagi. Paling challenging, jadi ada aku nggak bisa ceritain detail sini karena di editing itu ada adegan yang mengharuskan aku berbanyak koreo, tapi ruangannya itu sempit. Jadi waktu latihan kita benar-benar memperkirakan ruangannya itu luas sampai ditarik swing, loncatnya berapa meter, tapi saat eksekusinya itu ruangannya enggak seluas yang aku bayangkan. Jadi benar-benar beradaptasi di situ. Kesulitannya itu sama kesulitannya apa lagi? Tapi yang paling challenging di situ sih. Kalau yang aku ingat itu ada satu scene, jadi hari itu adalah hari terakhir kita di ladang garam. Terus scene-nya ini siang hari, sedangkan itu udah mau matahari tenggelam. Jadi kayak kerja sama kamu sama Kaulan. Naik sepeda ya? Naik sepeda, jadi itu kejar-kejaran banget. Masih ada berapa yang tadi? Jadi kayak kalau udah situasi kayak gitu kita suka ikut panik kan, jadi kayak aduh dialog salah, kelipet jadi kayak Mana bentar lagi buka puasa. iya, jadi udah Belum nyamir goreng jauh banget dari mana-mana, jadi kayak jadi kayak udah panik kan, kayak ada orang udah mau buka puasa beli ini itu apa
itu sih nemuin. Tapi alhamdulillah dapat. Dapat. Alhamdulillah. Oke, karena di sini kan aktornya muda-muda semua. Gitu. Di sana kan ada artis senior juga kayak Om Matias Mucus dan beberapa artis lainnya juga. Nah, kerja sama mereka tuh gimana? Apakah kayak agak sungkan atau enak atau gimana gitu? Awalnya cuma kan kalau udah meeting apa segala macam karena mereka sangat welcome, senang sharing, terus juga kayak kalau pas lagi di luar kota tuh kayak ngajak makan bareng di bawah gitu, jadi kayak kita ngerasa seneng ya. Sebenarnya kalau sama Om Egi sama Om Ucus tuh aku udah pernah apa kamu nanti pertama kali gitu kayak pertama karena Kak Bulan tuh soalnya kalau misalkan kayak kita belum kenal tuh kelihatan jutek gitu kan kayak Bulan gurita terus kayak udah kayak Kak gini dari nyokap gue juga kan gitu tapi ternyata seru asik gitu orangnya gitu karena emang anak gaul kali ya. Jadi kayak ternyata menyenangkan ya. Jalan-jalan kan? Iya. Kalau makanan setiap. Iya makan bareng seru. Jadi kayak kalau misalkan kayak gitu kan kita buat nge-build chemistry-nya juga nyaman jadinya. Iya, dan menurutku justru itu nge-bridge antara generasi, maksudnya dari generasi senior ke datang baru, jadi ada jembatan untuk memberikan atau sharing ya. apa ngasih ilmu mereka yang udah mereka lalui, kita pasti Suka ngedengerin cerita-cerita sama Egi juga cerita iya seneng banget sih ngedengerin cerita Om Egi. Kita suka terus lagi om cerita om waktu syuting apa lagi, jadi kayak dibayar senang banget cerita-cerita. Kamu kayak gitu mukanya normal kan? Iya, tapi kalau masih kecil loh, Iya, tapi mereka sangat. kenapa nyambungnya ke mukanya orang idiot? Menyeramkan gitu ya jadi kayak gue takut deketnya gitu ya. Iya, tapi lucu loh, kayak gitu lucu. Lo ingat ya dia yang goyang kayak stiker juga beban, banget banget. Pokoknya. Oke, nah untuk sesi selanjutnya ini ada 4 pertanyaan. Boleh bebas siapa dulu yang jawab. Jadi ya mungkin cukup kayak satu kata atau beberapa kata aja. Oke. Yang pertama, mahar bentuk apa yang sekiranya emang pantas ditukar sama nyawa? Mahal apa Iya. yang pantas? Yang sekiranya pantas ditukar sama nyawa. ada yang mus. Nyawa dan Kalau seorang orang tua mungkin ya kesana anaknya, tapi aku nggak tahu kalau mau yang berubah benda. nggak kalau berupa benda mungkin tapi nggak boleh itu karena enggak aku tadi mau jawab apa Dijawab aman nggak ya? Aman aja sampai ya sampai. Dari pertanyaan jawab aman aja nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Ya, pertanyaan yang kedua. Kesalahan orang lain apa yang sampai sekarang belum mau dimaafin? Belum luka ya ini. Aku bukan yang menakut, tapi di tahap sekarang tuh kayak aku ada give a shit about it anymore, tuh nggak sih? Kayak ada kesalahan aku saya lupa gitu loh. Kayak udah aku lupa. kalau aku sebenernya kayak aku tuh termasuk yang kayak Bisma tapi aku kayak butuh proses karena kalau nggak maafin tuh itu tuh buat beban kita juga bikin dia nyaman. Iya. Tapi memang nggak semudah itu. Kalau aku maafin bisa, tapi lupa yang nggak Manfaatnya, iya. gitu. Jadi mungkin Tapi berarti kalau maafin bisa, ini kan yang tidak dimaafkan. Maafin bisa ya, maafin, Tidak dimaafkan lupain. apa ya? Aku mau berusaha menyenangkan diri sendiri, tapi juga lupa kayak lupa. Iya, Kayak nggak mau bikin apa sih belum ada sih maaf. Belum ada ya? Paling ditanya aku lupa, tapi pernah merasa tahu aku yang mau berdaya sakit hati, Iya. terus rasa itu aku ada, cuman aku ya udah lupa. Ya, Udah, tadi satu kata, kamu kata jawabannya maksudnya. Oh, pantas semuanya happy sih. Jadi, nggak ada beban yang dibawa dari kesalahan-kesalahan masa lampau ya. Kalau yang nggak dilupakan apa ya? Oh dulu
Nggak diajak ke pasar sama mama. Nggak dulu waktu kecil. Terus aku suka sama nyanyi gitu. Itu inget sih. Ya ampun. Oh. Berarti dia lukain inner child ya. Soalnya di pasar suka menggoda, minta jajanin. Selanjutnya, lebih seru main film horor atau drama atau komedi? Horor lah. Horor ya. Aku pernah main komedi jadi nggak tahu. Drama deh. Komedi sih. Menyenangkan, cuman kalau Oh, aku komedi. Mau bilang kan dulu drama gitu. Karena aku belum Silakan calling saya. Action. Action. Aku masih. Horor itu tidak semua. seru semua, cuman aku belum pernah horor, belum action gitu. Tapi pertanyaan terakhir sebelum nanti penutup, satu kata. Danyang adalah film yang paling apa buat kalian? Ating Flawless. Paling baru. Aduh, gak sih banget kalau gak ada sih. Enggak. Cik gitu. Please untuk paling beda tampilnya. Satu kata ya? Iya, anggaplah Beda. Beda tampilnya. Dua kan boleh. Boleh. Mistis dan sakral. Beda. Dan ini juga dibilang memang mistis sakral. Yang pengen ada di Trans Studio nanti kalau udah buka di kota-kota di seluruh Indonesia bisa menjangkau lebih banyak penonton. Mungkin penonton-penonton yang selama ini belum terekspor tanggal dunia film terutama di Indonesia, jadi bisa ikut menyaksikan dan menikmati hasil karya bangsa. Semoga bisa mengingatkan lagi bagaimana bioskop di zaman aku kecil yang tempat keluarga berkumpul nonton film, kita ada tempat duduk, terus kita ada jajanan makanan Indonesia yang terjangkau, terus kayak sama keluarga dari Pak Le, Bude itu ngumpul di situ, jadi kayak tempat keluarga berkumpul. Kalau aku ingat bioskop waktu pertama kali nonton ya bisa sama. Senang banget sih akan menayangkan film-film nasional, khusus untuk film nasional. Ya semoga bisa menjadi hiburan banyak untuk warga-warga seluruh Indonesia yang di pelosok, jadi bisa nonton bioskop juga. Dan kita juga happy banget jadinya film Indonesia khusus gitu ditonton sampai menyebar ke seluruh Indonesia. Yang pasti doa terbaik ya untuk perfilman Indonesia, terutama film lokal. Kalau kita lihat kan sekarang jumlah penonton film lokal lagi bagus-bagusnya gitu kan, rekor sejarah baru untuk perfilman Indonesia. Ya diharapkan Sense Studios bisa lebih mengangkat dan juga lebih mendukung perfilman Indonesia. Jangan lupa untuk nonton film Dan Danyang di Sense Studios.